hadepin, ada masalah yang aku udah hadepin itu dijadiin sesuatu yang merupakan emang bagian dari learning progress aku aja gitu. Perkenalkan, nama aku Anisha Dewi Larasati. Aku merupakan mahasiswa semester akhir di jurusan Computer Science Bina Nusantara University. Aku di MyEduSoft itu masuk ke tim produk bareng sama Kak Irhash, di mana aku tuh berperan sebagai UI UX designer intern. Jadi day to day-nya itu sebagai UI UX designer intern, yang pertama pastinya aku tuh ada UI UXing yang dilaksanain setiap hari. Dimana biasanya itu di sync itu aku di-update progress soal kerjaan yang akan nantinya aku ambil. Misalkan dapat PRD dari Kak Irhash atau dapat update progress dari Kak Arya yang juga merupakan seorang senior UI UX di MyEduSoft gitu. Nah setelah itu kalau misalkan aku udah dapat PRD-nya, biasanya itu aku baca-baca dulu PRD-nya dan pastiin apa yang ada di PRD itu aku udah pahamin semuanya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang masih aku bingung, pasti aku bakal set up meet bareng sama Kak Irhash gitu. Terus selanjutnya di sore hari itu aku ada texting bareng sama tim tech dan juga tim data. Nah biasanya di situ juga aku update progress seharian aku udah ngapain aja gitu, apa yang udah aku selesain, apa blockersnya gitu. Dan biasanya kalau misalkan aku udah mulai ngerjain itu, aku pastinya bakalan nge-set up design meet bareng sama Kak Arya untuk ngasih tahu progress aku ngedesainnya sampai mana dan apakah desain aku itu dapat feedback atau enggak dari Kak Arya. Tapi biasanya selalu ada feedback karena pastinya semuanya nggak selalu sempurna dalam satu waktu gitu kan. Terus gitu sih day to day-nya sebagai UI UX designer intern di MyEduSoft. Jadi itu sebenarnya tertarik untuk MyEduSoft yang pertama itu karena pada saat Employability Week di Apple Developer Academy at BINUS, itu tuh aku ngeliat kerjasama, profesionalitas, dan juga komunikasi antara kakak-kakak MES yang sangat baik. Dan kebetulan juga waktu itu aku berkesempatan untuk diskusi bareng sama Kak Irhash, dimana pada saat itu aku tuh dengerin cerita Kak Irhash, accomplishment yang Kak Irhash dapetin saat dia lagi di MES, itu inspiring banget buat aku gitu. Dan kebetulan saat MES juga lagi buka program internship, aku emang lagi nyari perusahaan yang udah ada produknya gitu. Aku pengen ngasah skill aku dan juga nambahin pengalaman aku di perusahaan yang emang ada produknya seperti di MyEduSoft. Jadi waktu itu sebenarnya waktu Employability Week tuh aku udah sempat nge-search kan MyEduSoft gitu. Terus aku lihat-lihat websitenya, eksplorasi sedikit tentang websitenya, dan pengen tahu sih sebenarnya MyEduSoft tuh perusahaannya in general itu perusahaan yang seperti apa. Terus waktu itu kebetulan aku juga lagi, kalau tentang program internshipnya itu aku tahu dari LinkedIn. Kayak aku ngeliat kan perusahaan MyEduSoft tuh lagi buka program magang, dan karena pada saat itu juga aku udah selesai internship aku yang sebelumnya dan aku pengen nambahin pengalaman lagi, apalagi di perusahaan yang udah ada produknya seperti yang aku bilang tadi, makanya aku apply gitu pada saat aku udah ngeliat LinkedIn itu. Jadi sebenarnya tugas yang pengen aku sampaikan itu sebenarnya micro, tapi nggak tahu kenapa memorable banget buat aku karena mungkin kayak learning curve-nya lumayan gede gitu. Jadi kalau dari aku, tugas yang paling menantang itu adalah ketika aku diminta untuk meningkatkan user experience dari mekanisme filter yang ada di halaman shop kita gitu. Nah pada saat itu tuh aku masih minim banget pengetahuannya tentang mekanisme filter yang ternyata bervariasi banget. Nah dari situ karena minimnya pengetahuan aku coba research soal mekanisme filter, dan terus juga aku diskusi bareng sama Kak Arya dan tentunya juga bareng sama Kak Fadil yang merupakan tim tech, karena aku juga pengen tahu sisi teknikalnya gitu dari sebuah filter gitu. Nah setelah udah diskusi, udah research, itu aku nemuin solusi yang terbaik dari mekanisme filter pada saat itu, yaitu dynamic filtering gitu sih Kak. Jadi filternya itu jadi kita tuh pengen mastiin kalau misalkan user itu nggak pernah ngelihat zero produk gitu. Jadi kita pastiin kalau misalkan kita tuh nge-guide user untuk nemuin produk yang emang mereka lagi cari gitu. Pada saat itu filternya itu yang ada di halaman shop, dimana
apabila nih user ke halaman shop kita, harapannya adalah ketika mereka, misalkan mereka merupakan seorang mahasiswa nih lagi nyari sertifikasi yang berhubungan dengan industri IT. Nah di situ kita ngeliatin nih, misalkan ketika mereka pencet si pilihan IT, nantinya program-program yang keluar itu hanya akan mengeluarkan sertifikasi yang bersifat dengan IT aja gitu. Sebenarnya tuh skill baru yang aku dapetin dari MES tuh sebenarnya banyak banget, karena mulai dari soft skillnya tuh ada, terus juga hard skillnya ada. Kayak contohnya misalkan di soft skillnya dulu, yang pertama itu public speakingnya, dimana aku ngerasa pas di My Edusol tuh aku bener-bener dilatih public speakingnya, karena tentunya di program internship ini tuh internnya tuh diberikan kesempatan misalkan jadi MC di beberapa acara, contohnya di Social Mixer, terus juga di Game Nights. Dan selain public speaking, aku juga ngerasa skill baru yang aku dapetin adalah growth mindset, dimana sekarang ini aku berpikirnya akan lebih baik setiap kesalahan yang aku hadepin, ada masalah yang aku udah hadepin itu dijadiin sesuatu yang merupakan emang bagian dari learning progress aku aja gitu. Bukan artinya aku gagal, tapi emang itu pembelajaran aja buat aku di project-project selanjutnya. Terus juga ada inisiatif dan juga professional communication tentunya. Nah terus untuk hard skill-nya sendiri pasti banyak banget ya, apalagi aku sering banget diskusi bareng sama Kak Arya gitu. Yang pertama mungkin dari researchingnya, dari kita ngelakuin competitor analysis, terus juga dari design reasoningnya, dimana aku bisa ngejelasin ke stakeholders kenapa aku ngedesainnya tuh kayak gini. Dan itu tuh merupakan sesuatu hal yang sangat satisfying ketika mereka tuh puas dengan ide yang aku usulkan gitu. Menurut aku ya, program internship ini tuh sangat mempengaruhi aku di dalam untuk tetap fokus berkarir di bagian UI UX design. Nah tentunya juga dari membuat aku juga lebih yakin gitu dengan karir yang sekarang lagi aku jalani. Dan pastinya juga dari program internship ini itu aku bisa nambahin pengalaman yang nantinya bisa aku ceritain ketika aku lagi mengamar kerja sebagai seorang UI UX designer gitu. Achievement yang paling membanggakan selama di My Edusol mungkin ketika aku diberikan kesempatan untuk berkontribusi lebih banyak di project yang sedang kita kembangkan sekarang gitu. Dimana karena sebelumnya itu tugas-tugasnya itu bersifatnya mikro, tapi sekarang aku tuh bisa diberikan kesempatan untuk lebih berkontribusi lebih banyak di project yang lebih besar gitu, diberikan kepercayaan. Nah juga mungkin achievement, sebenarnya little achievement juga still an achievement. Jadi setiap udah memberikan solusi ke Kak Irhash, terus juga mempresentasikan ide aku ke stakeholder itu juga merupakan achievement sih buat aku, karena sebelumnya itu nggak pernah sama sekali gitu ngelakuin yang kayak gini gitu. Jadi menurut aku itu tetap achievement. Mungkin di 5 tahun ke depan itu, karena udah 27 tahun ya, jadi aku berharap nanti di 5 tahun ke depan itu aku udah nemuin passion aku, dan juga udah nemuin alasan kenapa aku tuh emang mau berkarir di industri UI UX design ini gitu. Dan semoga di 5 tahun ke depan aku udah nemuin spesialisasi aku, entah itu di UI design ataupun di UX researching gitu. Jadi semoga di 5 tahun ke depan aku juga selalu ada semangat untuk selalu pengen tahu, dan juga semangat untuk belajar terus-menerus di profesi aku ini gitu. Pesan yang pengen aku sampaikan ke My Edusol ya in general, mungkin aku ingin berterima kasih banyak karena udah diberikan kesempatan gitu untuk melanjutkan internship aku. Karena sebelumnya itu kan aku internshipnya tuh cuma yang kayak project based banget kan, dan tapi di sini aku tuh ngerasa lebih lebih ada attachment ke produknya gitu. Dan jadinya aku banyak belajar sih sebenarnya apa sih bedanya yang project based sama yang emang udah punya produknya sendiri gitu.
Jadi terima kasih banyak karena sudah menerima aku sebagai UI UX designer intern di sini dan memberikan aku banyak banget skill-skill yang tadinya nggak aku dapetin, tapi sekarang karena udah punya gitu, mudah-mudahan bisa aku apply terus di karir aku selanjutnya, di perjalanan aku selanjutnya.